menyelami Ka'bah yang ada di sana. Ya. Jadi arti daripada Ka'bah kok gimana itu segi 4 tulisannya Ka'bah. Makanya KBH isinya Kristen, Buddha, Hindu. Ada Qurannya, Taurat, Zabur, Injil, Nisa, Musa, Daud. Kan Rasul. Nah, belum sempurna, masih segitiga, belum segi 4. Disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran isinya Taurat, Zabur, Injil, kisahnya para Nabi Daud, Nabi Anu, semua para Nabi, semua dikumpulkan di dalam Al-Quran. Peradaban ini ganti peradaban ini, peradaban ini ganti peradaban ini, sehubungan terakhir peradaban Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya di sini keluar al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Sebab apa? Allah nufariqu baina hadim rusuli, Allah tidak membeda-bedakan antara Nabi Isa, Musa, Daud, itu semua sama, cuman ganti peradaban baru, yakni Kanjeng Nabi Muhammad yang sekarang, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu menyejarahkan caranya orang hidup. Gue mas, apa? Mungkin orang-orang lancang itu nih ya. Mulane nang lambang Garuda, mulane nang kono ada ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan tinggal masing-masing. Harus kerukunan beragama, saling menghormati dan harus saling menghargai. Agama artinya apa? Sebenarnya agama itu aturan. Di dalam Kristen pun ada aturan, Hindu ada aturan, ini ada aturan. Supaya apa? Supaya tidak kacau kehidupan. Di sini Al-Quran sekarang aturannya sekarang. Sebenarnya ini udah nggak boleh ditiru. Peradaban ini Kristen udah silam sih, sekarang emang menyelami ini. Tapi kok kenapa ada orang akan merubah kan di TV-TV ya, Pancasila mau dirubah kan nggak boleh. Sebab nggak ada di Arab, nggak ada orang Kristen, Hindu, Buddha, yang ada di Indonesia. Itu yang bikin kan istilah ketuhanan kan negara. Mulanya kudu saling menghormati dan saling menghargai. Sebenarnya ngono mas, menyelami. Jadi gua nggak bisa tempur mulang berkecimpung agama lagi, saya udah nggak ngerti. Makanya kalau Agustusan apa itu, tanamkan keyakinan masing-masing, kan begitu. Marilah kita mengeningkan cipta dengan keyakinan masing-masing. Hong wilahum ya silakan, Ruhul Kudus atau apalah orang ngertinya ya Allah. Nggak juga. Kami kan menerima laporan dari masyarakat. Kalau boleh tahu itu laporannya kapan Pak? Kalau lapornya udah lamanya Gus ya? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu kami koordinasi dengan penyuluh keamanan PNS untuk melihat dan mendata hal-hal yang terkait dengan Pak Dalilan. Terus Pak Ladipah itu koordinasi dengan desa, dengan Pak Kepala Desa, dan juga ada Pak lagi diuruskan untuk mencari data-data. Tapi sudah timbul ada laporan, sehingga kabarnya cepat viral kan ya, sampai tingkat ke kabupaten. Oleh karena itu alhamdulillah pada waktu hari Senin kemarin tanggal 26 ya, 26 Agustus, kita berkumpul dari pihak kecamatan, Kapolsek dan Pak Danramil, dari MUI, dari Ormas, dari FPI. Alhamdulillah kita sikapi bersama, dan saudara Dalilan juga dipanggil ke sini. Beliau hadir dan sudah menyatakan mengakui kesalahannya tentang apa yang diviralkan, diberitakan, yang indikasinya ajaran sesat. Alhamdulillah dia bercerita, kita tanya apa saja ungkapan, videonya ada. Terus itu kita tanya juga, apakah yang Anda maksudkan, yang Anda ceritakan itu benar apa salah? Saya katakan demikian. Ternyata beliau Pak Dalilan mengakui salah.
karena salah ini mungkin dari hukum, status hukum Pak Dahlan itu dianggap keluar dari Islam sebab ajarannya memang melenceng dari Islam. Pada hari itu pun langsung disaksikan dengan kesadaran sendiri setelah saran masukan dari Pak Ibu Camat, dari Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak MUI, dan dari Ormas, Pak Dahlan dengan kesadaran hati tanpa ada paksaan mengakui kembali kepada jalan yang benar. Itu tanggal tepatnya tanggal berapa Pak itu? Apanya? Mengakui Kemarin 1. tanggal 1 September. Iya, hari kemarin. Hah? Hari kemarin kan. Oh iya, 1 September ya, maaf ya. Iya. Oh maaf, tanggal 1 September hari Senin kemarin. Kalau ini Pak, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Dahlan itu apa aja? Bagus, yang lebih tahu ya Gus, lapor. Ya, terima kasih. Kenapa kita bergerak walaupun ada yang mengatakan lambat karena memang bukti yang valid belum kami temukan, tapi ada sebagian organisasi yang sudah membantu. Karena kesalahan jika memang ditinggalkan maka akan menjadi kebenaran. Ya. Adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh Dahlan bisa selain memang ceramah secara sembunyi-sembunyi kepada siapapun pasien, karena dia selain ada misi-misi agama yang diyakini juga dia sebagai tabib. Ya. Banyak orang yang datang yang sebelum Pijit ya? Ya, sebelum dia diobati, didakwai. Bahkan dalam sebuah video saya membuka itu ada 1,5 jam dalam rangkaian dakwahnya itu. Itu asal videonya dari mana Pak? Yaitu dari kemarin dari organisasi yang sehingga kami langsung merapat dengan berbagai pihak instansi. Dari video itu kita berangkat. Jadi awalnya memang kita kalau seperti orang-orang kita kan bukan ahlinya ya. Jadi untuk menyelidiki dia sudah tahu ancang-ancang. Nah untuk itu ada sebagian video yang disampaikan kepada kami sehingga kami melangkah dari situ. Awalnya di dalam pergerakannya dia hanya dakwah-dakwah. Sehingga setelah dia yakin dengan dakwahnya, walaupun dakwahnya sebetulnya sangat sekali tidak ada referensi dan hanya ilmu kata-katuk aja lah. Ilmu yang kira-kira pantas didakwakan. Dalam suatu contoh bahwa Allahumma labbaik di dalam Islam itu kan doa yang dibaca atau yang disebut talbiyah saat haji itu dia mengatakan ini aslinya dari Lakbok. Sebetulnya Allahumma ya Lakbok ya Lakbok. Maka suatu saat Ka'bah akan dipindahkan ke Lakbok. Itu diantaranya lah. Banyak hal yang sudah sangat tidak berreferensi. Kalaupun nanti bukan orang agama, orang yang pinter sejarah aja pun akan sangat janggal dengan cerita beliau. Tapi kan maklum, pendatangnya atau pasiennya bukan orang-orang yang kapasitasnya SDM-nya mampu. Jadi setelah itu diobati, nanti pun mendengar dari ceramah ataupun dari orang yang info yang masuk, ada semacam ritual di tempat makam, ya semacam semedi lah. Ya. Ada ritual. Dianya pun selain ritual untuk menentukan sebuah permasalahan, dia ada semedi sendiri. Jadi ini hasil ilham, hasil macam-macam lah. Jadi dia menguatkan pada orang lain memang berdasarkan itu, bukan berdasarkan adanya bisikan-bisikan itu. Itu dia mengakui dapat bisikan itu kapan itu Pak? Ya saat ritual aja. Kemarin waktu dan tempatnya tidak ditentukan sih memang, karena kita berempat, ada Pak Dan Ramil, ada Pak Camat, Kepala KUA dan kami. Tapi ya itu, ini berdasarkan ritual semedi saya Pak. Akan terjadi demikian peradaban baru dan macam-macam lah. Ya kalau semacam kita mendengarkan ya hampir ini orang waras atau enggak itu aja. Itu udah berapa lama Pak kira-kira Pak? Kalau berapa lama mungkin puncaknya sih belum lama, ya kurang lebih 3 bulanan lah puncaknya. Tapi laporan kepada kami baru 1 bulan karena maklum bukan di desa kami. Nah, hampir masyarakat yang mengetahui awalnya hanya semacam tadi ada yang menganggap stres, ada yang menganggap hanya sebuah kelompok sedang ibadah lah itulah. Karena juga Dahlan itu juga dulu pernah pesantren, itu yang jadi masalah. Jadi seperti teman-teman yang lain, mungkin lagi ibadah bersama atau gimana. Dia kemarin juga mengaku dulu pernah mengajar di sekolah dinia. Oh itu pesantrennya di mana Pak? Kurang tahu, sampai saat ini hanya bicara Cirebon, tapi kiainya sudah meninggal. Kemarin klarifikasi. Tapi yang jelas memang
fasih gaya bahasa Arabnya, terus fasih mengungkapkan dalilnya memang bisa dibenarkan dari kefasihannya loh, bukan dari maknanya itu loh. Nah, itu barangkali yang bisa kami ketahui. Dia sering kadang-kadang ritual di teman-teman rumahnya di sana, tidak satu tempat. Untuk klarifikasi, semua yang terekrut sudah tercatat oleh pihak kepolisian ataupun oleh pihak yang kemarin datang, mungkin akan diteruskan untuk pembinaan. Ya alhamdulillah berkat familiar kemarin dari kepala KUA dan yang lain mengakui dengan kesadaran, dan yang tadinya ditanyakan masih percaya nggak dengan ucapan-ucapan dia sudah mulai 50-50, setengah percaya setengah enggak. Terus kemudian kami jelaskan seperti Ka'bah itu katanya K, B, H itu loh. K itu Kristen, B itu Buddha, H Hindu. Semuanya itu agama Islam karena semuanya mempunyai kitab Taurat, Zabur, Injil, dan semuanya agama itu mempunyai nabi. Saya sampaikan Mas Dalilan, Hindu Buddha itu bukan agama samawi, tapi agama produk bumi, bukan agama produk langit. Setiap agama yang produk bumi itu tidak punya nabi dan tidak punya kitab suci Zabur, Taurat. Dia baru memakai apa yang Anda sebutkan itu adalah sebuah visi aja, sebuah imajiner aja, sebuah khayalan. Nah, jadi setelah dia tahu, oh ya ini berarti saya hanya ngarang, tapi ngarangnya salah itu loh. Nah, kemudian dia yakin 100% kembali, diwudukan, disadarkan, disaksikan oleh Pak Kepala KUA, dan saya sebagai pemandunya aja. Tapi itu orangnya masih normal gitu Pak? Normal. Ini Pak Kepala yang tahu. Normal, kita kasih ngobrol bincang-bincang di sini juga kan sebelum itu ke sini. Normal, cuma etikanya aja yang nggak sopan. Ya mohon maaf, kadang-kadang lagi bicara di depan orang-orang banyak kan begini kakinya. Nah, tapi udah suruh turun ya turun lagi. Kalau nggak normal bahasanya nggak semacam itu. Cara merekrut, cara dalilnya itu memang percaya diri banget. Meyakinkan lah, Meyakinkan. Kalau orang-orangnya itu yang datang itu dari mana aja Pak yang diketahui Pak? Ya yang diketahui kan dari sekitar wilayah-wilayah Purwodadi itu juga ada, dari Sukamulya, dari Kelapa Sawit, dari Namo, dari Sidaharja itu. Sinangin kan gitu. Ada person-persona kan gitu, udah kami catat juga kan gitu. Belum nggak sama sekali. Yang penting pada Dalilan itu tidak melibatkan orang lain sudah. Kalau nanti akan diluruskan lagi untuk kembali tobat semacam itu Pak Dalilan. Udah bikin pernyataan ya, disaksikan oleh Muspika, Bu Camat, kemudian Pak MUI, dan masyarakat, KUA, termasuk kepala desa Kertajaya yang punya wilayah, kepala desa Sukanegara yang tempatnya di sini, kemudian dari Ormas kan gitu, kemudian dari RT dan Kadus ya, iya. Itu menandatangani itunya ada di. Ada pesan-pesan gitu Pak buat masyarakat gitu Pak? Ya pesan-pesan dari masyarakat ya memang kita ungkapkan, alhamdulillah barusan juga dari Kertajaya ada satu kegiatan yang penting kita kejadian ini harus menjadikan satu pelajaran. Kalau kata Mas Dalilan mah, kalau ingin kebenaran harus tahu salah dulu. Kalau sudah salah pasti tahu kebenaran, lebih yakin kan gitu. Iya. Ada konsep begitu. Makanya saya katakan kesan pesannya ya kesemangatan beliau itu patut kita tiru. Di banyak tantangan, hambatan, tapi masih bisa merekrut. Betulnya, apalagi kalau para kiai yang tidak ada hambatan, aman, kenapa nggak bisa merekrut jamaah-jamaah untuk meningkatkan ibadahnya. Bahkan di sana mudah-mudahan Pak MUI, bahkan barusan ada cerita ya, udah ikut sholat berjamaah. Kita diluruskan untuk mengikuti proses kehidupan dengan masyarakat yang biasa lah kan gitu. Beliau udah itu, bahkan nikahnya pun sudah diperbarui kan gitu. Kata Pak MUI kemarin itu udah keluar dari Islam, nikahnya harus diperbarui. Nah di Akadan Dela kan gitu. Oh ya, kalau Pak Dalilan itu udah punya anak Pak? Oh, sudah Berapa itu? Duanya. SMP kasihan. Itu anaknya itu, tapi anaknya Islam itu agamanya? Ya Islam namanya. Oh cuma bapaknya gitu. Ya istrinya bapaknya aja kan, itu kan menyimpang tina ajaran-ajaran gitu aja. Islam, maka saya tanya kan. Saya ambilnya dari sumber KTP. KTP warga negara apa? Indonesia. Agamanya apa? Islam. Kalau mengaku agama Indonesia, warga negara Indonesia harus taat patuh kepada aturan Indonesia.
Meskipun ke tingkat RT jangan lihat RT-nya, tapi jabatannya harus tunduk. Kalau Anda melawan dengan sikap pemerintahan, berhadapan dengan pihak kenegaraan, keamanan, kalau berbuat yang di luar ketentuan. Kalau melenceng dalam agama, ya akibatnya kan hablum minallahnya. Melenceng itu kan murtad, ya. Iya. Murtad keluar dari agama Islam, sehingga nikahnya pun rusak. Nah, oleh karena itu kita udah diperbaiki langsung kemarin, hari berikutnya datang lagi ke sini berdasarkan saran dari semua pihak ya Gus ya. Nah itu kita di akadem lagi lah. Oh iya Pak, kalau itu orang-orang yang sudah tercatat itu sekitar berapa orang Pak yang pengikutnya Pak Dalilan? Ya, saya cuma tanya-tanya aja kan gitu. Dari si Anu, kita juga ingin informasi, tapi ketika kita respon, Pak Anu, oh iya. Pak Anu, oh iya gitu. Jadi berapa itunya datanya kami tidak punya. Cuma hanya berdasarkan kita juga tanya-tanya kan gitu. Alhamdulillah nama-nama orang tersebut ternyata nyambung ya Gus ya. Sudah kemarin ada 5 orang yang diakui, karena memang selain pengakuan Dahlan, ada dari yang datang itu ini oh iya jadi begitu masalahnya kemarin. Dan untuk follow up ke depan kita memang punya tugas, yaitu diantaranya pembinaan. Yang kedua, saya juga menyarankan kepada masyarakat, ya lihat pergaulan orang, karena hampir semua yang dialami oleh Dahlan karena memang dipengaruhi oleh pergaulan. Dan juga hati-hati untuk menyendiri, karena sekarang ada teman abadi yaitu HP. Kadang orang belajar keyakinan ini melalui tanpa guru kadang-kadang, sehingga terjadi demikian. Jadi pentingnya bersahabat dengan orang baik, apalagi permasalahan agama yang doktrin ini memang wajib dibimbing. Karena tanpa bimbingan pasti ini akan awalnya memang hanya merupakan bayangan-bayangan, tapi kalau disampaikan terus-menerus bisa menjadi keyakinan. Ini yang saya sayangkan, sehingga ada orang kadang menyendiri mungkin karena materi ataupun apalah, kurang tahu. Apalagi kalau menyendiriannya ini sudah dianggap satu hal yang bisa membuat orang macam-macam lah. Nah, kadang-kadang kan ada orang menyendiri dianggap wali lah, datang ke situ minta ini itu minta ini, dari minta ini itu kalau memang kemudian terus menerus kan dia bisa berfatwa. Nah, fatwanya ini yang akan membahayakan orang lain. Harapan kedepannya itu bagaimana? Ya, harapan ke depan saya pribadi mengharap kepada pemerintah agar lebih masif lagi, karena banyaknya perbedaan yang terus dibiarkan, walaupun letupan kecil nanti akan menjadi bom atom. Ke depan kita bersama-sama lah, ada bimbingan yang terus-menerus walaupun dalam bentuk yang lain. Tadi kata Pak Kepala KUA ada pemulasaran mayit, di situ juga diselipkan tentang bahayanya akidah-akidah yang tidak sesuai dengan agama yang ada. Ya, insya Allah selagi semuanya bergerak bersama, ditangani lah, insya Allah bisa ditangani bersama-sama. Sekali lagi yang mau disampaikan? Cukup, kalau itu kan untuk pernyataan penandatanganan itu sudah sampai di Polres juga ada kan gitu, mungkin di Polsek kecamatan sudah kami buat. Nah itu yang aslinya saya pegang di sini kan gitu ya, yang pegang di sini, kemudian beliau baca sendiri. Meskipun mohon maaf memang terus terang dilihat dulu, kalau terus dibacakan terus penandatanganan. Konsepnya tulisannya sudah ada, pernyataannya sudah kita buat dan bisa Pak di sini. Oh ya, saat ini Pak, saat proses pencarian Pak Dalilan itu susah atau enggak itu Pak? Ya susahnya itu kadang-kadang paling enak di sawah gitu. Di sawah paling tempatnya kan dia buruh tani juga atau buruh bangunan katanya kan gitu. Ya. Kemudian tanya kenapa itu tangan kan itu pakai pakai bunker. Oh ini luka Pak ketika saya jadi kuli bangunan. Artinya Pak Kepala secara pribadi pun pernah datang ke sana? Nggak ada. Tidak ada orangnya. Terus Kepala Desa tadi juga sharing dengan saya, sudah Pak, saya ke rumahnya, tapi juga tidak ada. Jadi memang ketiadaannya sampai saat ini saya tidak klarifikasi apa memang ada di rumah disumputkan atau memang benar-benar tidak ada sih. Tapi yang jelas dari pihak KUA sudah sudah cek lokasi lah. Dikatakan sulit ya tidak, dikatakan tidak sulit ya
nyatanya memang kalau ke sana mau Tapi kemarin alhamdulillah hadir kan hadir itu. ada ya. Karena kita juga tahu suruh duduk sini ngopi bareng kemarin juga di sini. Ini pernyataannya. Udah buat pernyataannya nih. Kelihatan ya. Ini pernyataan dari Pak Dalilan. Oh di sini udah ada ya umurnya segala ya. Iya. Intinya udah tobat, mau kembali kepada jalan yang benar, Makasih Pak. mau mengikuti dengan masyarakat, dan apabila saya mengerjakan lagi hal sama itu, saya siap dihukum di penjara di depan Pak Kapolsek itu dari pernyataan. Ya mudah-mudahan itu ya pelajaran tersendiri lah bagi kita kan itu. Tadi juga wah betul masyarakat mantau ada yang cerita tadi padahal saya tidak tanya. Tolong itu alhamdulillah Pak tadi ikut sholat berjamaah. Gitu kan. Pas di akhir itu kan adzan asar sih Gus. Iya. Pas berakhir ada asar. Yang hadir kurang lebih ya ayah 30 lebih ya. Iya. Tapi kalau ritualnya cuma semedi-semedi gitu ritualnya. Ya sampai kemarin penyelidikan yang kami tangkap memang demikian. Ya inilah Indonesia, apapun bentuknya hampir semuanya laku. Sampai-sampai bakul akidah pun laku ya. Tidak seperti di luar sana. Padahal kalau kita selisik dari SDM-nya dalam sangat rendah, pendidikannya juga sangat rendah, tapi tetap ada orang yang percaya saja. Saya kira di balik itu mungkin ada kepentingan lain, diantaranya mungkin harta karun atau apa kurang tahu lah ya. Mereka datang ke situ mungkin ada unsur-unsur yang memang bukan karena keagamaan ataupun bukan karena aliran. Mungkin ditawari, janjikan nanti akan ada harta, kekayaan, jodoh dan macam-macam.